Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang tugas kasus perkuliahan farmasi industri, sub materi analisis farmasi. Jadi topik kita adalah penetapan kadar asam benzoat dalam bahan baku dengan metode titrasi. Penetapan kadar asam benzoat dalam bahan baku dengan metode titrasi. Soal kasusnya adalah demikian. Bagian pengawasan mutu atau QC industri farmasi menetapkan kadar asam benzoat dalam sampel bahan baku. Penetapan kadar mengacu pada monografi Farmakope Indonesia edisi ke-6. Kemudian untuk tugas kasusnya, yang pertama, lakukan pencarian data dan informasi terkait dengan penetapan kadar asam benzoat sesuai Farmakope Indonesia edisi 6. Kemudian yang kedua adalah lakukan penyiapan larutan dan lakukan titrasi larutan uji. Yang ketiga adalah lakukan perhitungan kadar asam benzoat dalam sampel bahan baku. Jadi ada 3 tugas kasus yang harus saudara selesaikan. Referensi yang digunakan, tentu saja ini sudah tersedia ya, yaitu adalah Farmakope Indonesia edisi ke-6. Tahun 2020 ya, nanti dibuka di halaman 178. Oke, baik. Berikut monografi asam benzoat sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi ke-6. Asam benzoat memiliki rumus molekul C7H6O2 dengan struktur kimia. Ini adalah gugus asam karboksilat. Jadi asam benzoat ini adalah asam karboksilat aromatik yang paling sederhana dengan Bm atau bobot molekulnya adalah 122,12 gram per mol. Di dalam monografi Farmakope Indonesia edisi 6 tersebut dituliskan bahwa penetapan kadar asam benzoat bahan baku dengan timbang saksama lebih kurang 500 mg zat. Larutkan dalam 25 ml etanol encer reaksi yang telah dinetralkan dengan natrium hidroksida 0,1 N. Tambahkan indikator phenolphthalein larutan reaksi titrasi dengan natrium hidroksida 0,1 N larutan volumetrik hingga berwarna merah muda. Nah, di sini terlihat bahwa tahapan yang dilakukan yang pertama adalah dilakukan penimbangan dengan saksama, kemudian zat tersebut yaitu zat asam benzoat bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambah dengan pelarut. Pelarutnya apa? Yaitu etanol encer, di mana etanol encer tersebut sudah dinetralkan dengan natrium hidroksida, karena etanol encer ini sifatnya adalah asam lemah. Jadi, pada titrasi asam basa digunakan pelarut yang tidak akan mempengaruhi sifat asam basa dari analit atau senyawa yang akan dianalisis atau ditetapkan kadarnya. Sehingga etanol netral yang sifatnya etanol yang awalnya sifatnya asam harus dinetralkan dulu dengan cara pada etanol tersebut ditambahkan
indikator phenolphthalein, kemudian ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida sampai berwarna merah muda. Nah, setelah zat dilarutkan dengan pelarutnya yaitu etanol netral, maka selanjutnya adalah ditambah dengan indikator phenolphthalein larutan reaksi. Kemudian dikocok sampai homogen. Setelah itu dititrasi dengan natrium hidroksida 0,1 larutan volumetrik 0,1 N ya, sehingga warnanya warna dari TAT setelah dilakukan titrasi adalah merah muda konstan. Di monografi dituliskan kesetaraannya bahwa setiap mililiter natrium hidroksida 0,1 N setara dengan 12,21 mg asam benzoat atau C7H6O2. Kemudian alat bahan yang digunakan, yang pertama sesuai dengan monografi, seharusnya yang kita lakukan di awal adalah menimbang dengan saksama. Tadi menimbangnya adalah kurang lebih 500 mg. Jadi kita menggunakan neraca atau timbangan analitik. Kemudian alat yang kedua setelah ditimbang, maka zat tersebut masuk ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan pelarut etanol netral dan ditambahkan dengan indikator phenolphthalein. Jika tidak dikatakan atau dinyatakan tertentu, maka penambahannya adalah kisaran 3 tetes sesuai dengan yang tertera di dalam Farmakope Indonesia. Kalau sampelnya yang tersedia itu ternyata bukan serbuk begitu, tetapi sudah dalam bentuk larutan induk dari sampel yang dituliskan konsentrasi atau kadarnya, maka kita juga bisa melakukan pengambilan sampel dengan cara mengukur dengan menggunakan pipet volume. Pipet volume sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa menggunakan pipet volume mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dilengkapi dengan pipet filler. Ya. Dan yang pasti alatnya yang paling krusial di sini adalah buret. Ya, buret yang sudah dipasang pada statif dengan menggunakan bantuan dari klem. Kemudian proses titrasinya. Proses titrasi yang terjadi adalah demikiannya. Tadi kita sudah membahas bahwasannya zat, baik itu zat yang ditimbang yang dilarutkan dalam pelarutnya atau zat yang berupa larutan yang bisa kita pipet, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, ditambahkan dengan indikator. Jika tidak dinyatakan, maka indikator ditambahkan adalah 3 tetes. Kemudian dilakukan proses titrasi, di mana bagian yang ada di dalam buret ini namanya adalah titran atau peniter atau penitran, seperti itu. Yang di bawah ini adalah titer yang ada di dalam labu Erlenmeyer. Dilakukanlah proses titrasi dengan cara menggoyang-goyangkan labu Erlenmeyer. Menggoyangkan labu Erlenmeyer dengan teratur sampai diperoleh perubahan warna indikator yang ini kita sebut sebagai terjadinya titik akhir titrasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa titik akhir titrasinya adalah terjadinya larutan berwarna merah muda yang konstan. Maka
titrasi kita hentikan. Nah, kita hentikan dengan cara memutar keran buretnya ini, atau stopcocknya ini diputar sehingga larutan peniter atau larutan titrannya tidak keluar. Untuk perhitungan analisis volumetri, silahkan dibuka kembali catatan terkait hubungan stoikiometri sederhana dari reaksi-reaksi kimia. A analit ditambah dengan T titran menghasilkan produk. Jadi penambahan titran diteruskan sampai jumlah T yang secara kimia setara. Setara itu ekivalen ya dengan A. Ya, jadi dia mencapai titik ekivalensi dari titrasi tersebut. Ini adalah keseluruhan proses titrasi yang wajib saudara pahami ya, karena ini untuk perkuliahan dasar dulu sudah pernah dijelaskan. Berikut ini adalah gambaran lembar kerja yang harus saudara isi atau lengkapi sesuai dengan lampiran pada monografi Farmakope Indonesia edisi 6. Baik, teman-teman, kita akan mencoba untuk membahas tugas kasus atau soal kasus yang sudah ditampilkan di awal tadi. Ada 3 tugas kasus. Yang pertama adalah lakukan pencarian data dan informasi terkait dengan penetapan kadar asam benzoat sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi ke-6. Jadi sudah dibahas tadi tentang lembar kerja yang harus dilengkapi atau diisi dengan informasi yang bisa kita dapatkan dari monografi asam benzoat bahan baku dalam Farmakope Indonesia. Jadi berdasarkan pada monografi kita lihat bahwa pelarut yang digunakan adalah etanol encer reaksi, kemudian indikatornya fenoftalein larutan reaksi dengan larutan peniter adalah larutan natrium hidroksida 0,1 N dengan titik akhir titra larutan berwarna merah muda dengan kesetaraan tiap mililiter NaOH 0,1 N setara dengan 12,21 mg C6H7O2. Kemudian persyaratan monografinya mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% C6H7O2 dihitung terhadap zat anhidrat. Atau kalau ini bisa kita tulis dengan singkat, maka kita bisa menuliskan 99,5% sampai 100,5%. Kemudian referensinya kita tulis Farmakope Indonesia halaman 178. Kemudian karena di sana disiapkannya adalah larutan sampel dengan konsentrasi 20 mg per mililiter, maka kita tidak lagi menimbang, tetapi yang kita lakukan adalah mengukur larutan atau memipet ya, memipet sebanyak 25 ml larutan uji. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas kasus atau soal kasus yang kedua, yaitu lakukan penyiapan larutan dan lakukan titrasi pada larutan uji. Yang harus diperhatikan adalah pada saat penyiapan larutan, saudara melakukan pengukuran larutan ya, atau memipet larutan dengan menggunakan pipet volume sebanyak 25 ml dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Pengambilan larutan ini menggunakan pipet volume dengan bantuan pipet filler. Setelah larutan masuk ke dalam labu Erlenmeyer, silakan ditambahkan dengan indikator. Indikator yang ditambahkan adalah indikator fenoftalein sesuai dengan pernyataan pada Farmakope Indonesia. Jika tidak dinyatakan lain,
maka indikator yang ditambahkan adalah sebanyak 3 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian berikutnya adalah dengan menyiapkan untuk titrasi, ya, di mana disiapkan larutan peniter atau titran di dalam buret, yaitu larutan natrium hidroksida 0,1 N. Kalau kapasitas buretnya yang tersedia menyesuaikan. Yang biasanya digunakan adalah buret dengan kapasitas 50 ml. Ya. Yang menjadi penilaian tentu saja adalah pada saat titrasi atau cara melakukan titrasi. Dengan cara goyang-goyangkan lampu Erlenmeyer, kemudian diteteskan secara konstan larutan peniter yang ada di buret ini sampai dia bertemu dengan larutan, namanya titrat ya, larutan yang ada dalam lampu Erlenmeyer, digoyang-goyangkan, kemudian kita juga melakukannya dengan benar ya, menggoyang-goyangkan dengan tangan kanan, tangan kiri digunakan untuk memegang atau mengendalikan keran buret atau stopcock punyanya buret ya, sampai terjadinya titik akhir titrasi. Jadi diteteskan diteteskan larutan peniter dan lampu Erlenmeyernya digoyang-goyangkan. Nah, yang perlu kita amati atau kita perhatikan pada saat kita melakukan sebelum melakukan proses titrasi adalah set atau menempatkan volume larutan peniter atau penitran atau larutan titran gitu ya di buret. Jadi ini buret ini ada skalanya. Biasanya kalau menuangkan larutan peniter itu melebihi skala 0. Jadi kita menempatkannya volume skala 0 dengan memperhatikan meniskes bawah ya, karena larutan natrium hidroksida 0,1 N-nya itu berwarna bening atau tidak berwarna ya, jernih gitu. Dan kita buang kelebihan atau sisa larutan peniternya ke dalam gelas kimia yang sudah disediakan. Ini contohnya adalah gelas kimia 250 ml. Jadi ini juga harus kita perhatikan untuk praktik pada saat kita melakukan titrasi. Kemudian jangan lupa sebagai sikap dan perilaku profesional untuk pelaksanaan praktek penyiapan larutan dan titrasi larutan uji tersebut, teman-teman harus memperhatikan ini ya. Jadi jangan lupa saudara kalau melakukan praktek harus menggunakan jas laboratorium, memakai masker, sarung tangan. Jangan lupa untuk praktek titrasinya ya. Coba untuk meletakkan alat putih yang sudah tersedia itu diletakkan di bawah lampu Erlenmeyer atau di bawah saudara menggoyang-goyang lampu itu ya. Kemudian menempatkan volume larutan peniter pada skala 0 buret tadi sudah kita bahas. Mengecek meniskes larutan peniter di buret tadi kita sudah bahas. Meniskesnya adalah meniskes bawah. Kemudian memastikan larutan peniter menetes pada sampel dan tidak mengenai dinding lampu Erlenmeyer ya, supaya larutan peniter tepat bereaksi dengan analit. Dan jangan lupa untuk bekerja dengan rapi dan bersih tanpa ada tumpahan cairan. Bagaimana kalau ada cairan yang tertumpah? Maka tumpahan cairan tersebut harus langsung dibersihkan atau dikeringkan dengan lap yang tersedia. Kemudian berikutnya adalah menyelesaikan tugas kasus atau soal kasus yang ketiga pada lembar kerja. Saudara diminta untuk melakukan perhitungan kadar
ya, berdasarkan pada data yang sudah disiapkan. Untuk data penetapan kadar asam benzoat yang sudah disiapkan adalah sebagai berikut. Jadi ada 3 sampel, berat sampel dalam satuan miligram. Yang pertama adalah 501,00, kemudian 500,90, dan 501,10. Dengan volume larutan per atau NaOH 0,1 N dalam satuan mililiter adalah 41,00, 40,90, dan 41,10. Kalau kita melihat ya, berat sampel rata-ratanya adalah 501 mg, sedangkan volume titran rata-ratanya adalah 41 ml. Baik, untuk yang terakhir kita coba untuk membahas tentang tugas kasus atau soal kasus yang ketiga, yaitu lakukan perhitungan kadar asam benzoat dalam bahan baku. Nah, di sini perhitungan kadarnya adalah berdasarkan pada data yang sudah disediakan. Nah, data yang sudah disediakan tadi sudah kita bahas bahwa bobot rata-rata itu adalah 501 miligram dan volume titrannya adalah 41 mililiter. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk perhitungan kadar asam benzoat dalam sampel adalah kita menentukan bobot asam benzoat dalam sampel. Berdasarkan pada data kesetaraan pada monografi asam benzoat, di sana disebutkan bahwa tiap mililiter NaOH 0,1 N setara dengan 12,21 mg C7H6O2. Nah, ini kalau kita melihat volume titrannya adalah 41 mililiter, maka kita bisa menghitung bahwa bobot asam benzoat dalam sampel adalah 12,21 dikalikan 41 atau sama dengan 500,61 miligram. Kemudian dari sini kita bisa menentukan kadar asam benzoat, yaitu membandingkan bobot asam benzoat dalam sampel dibagi dengan bobot rataan tablet, yaitu 500,61 mg dibagi dengan 501 mg. Kita dapatkan hasil 99,92%. Nah, di sini kita bandingkan dengan persyaratan monografi asam benzoat bahan baku di Farmakopeia Indonesia edisi yang ke-6. Di sana disebutkan bahwa asam benzoat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% C7H6O2 dihitung terhadap zat anhidrat. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa kadar asam benzoat yang ada dalam sampel yaitu 99,92% itu masuk ke dalam rentang 99,5 sampai 100,5%. Jadi kesimpulannya kadar asam benzoat dalam sampel bahan baku memenuhi syarat. Baik teman-teman, demikian adalah pembahasan kita terkait dengan tugas kasus tentang penetapan kadar asam benzoat dalam bahan baku secara titrimetri. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.